Bibi Greta memandang ke kejauhan, teringat sorot mata Kalila yang barusan menakutinya. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuatnya merasa terancam hanya dengan tatapan. Ia menggigil dan segera mengambil ponselnya lalu menelepon Trevin. "Tuan, Nona Tanner membawa pergi Nona Winnie. Dia juga bilang bahwa dia sama sekali tidak menyukai Anda. Mengapa Anda menyukai wanita seperti itu Tuan?" Trevin yang sedang dalam perjalanan pulang mendengar ucapan itu dan wajahnya langsung menggelap. "Itu yang dia katakan?" tanyanya dingin. "Ya Tuan, wanita seperti itu tak pantas tinggal di rumah keluarga Hun. Anda tidak boleh dibutakan oleh perasaan," kata Bibi Greta meyakinkan. Trevin mengusap pelipisnya, suaranya lelah. "Apa dia sudah sarapan?" Bibi Greta tercengang, meski ia sudah berkata sejauh itu, Trevin masih memikirkan Winnie. Ia pun berkata dengan nada cemas, "Tuan, dengarkan saya. Wanita itu membawa bencana. Anda bahkan tidak istirahat semalaman demi menyiapkan sarapan untuknya, dan dia tidak memakannya sedikit pun. Wanita seperti itu tidak punya hati." Wajah Trevin mengeras. Dia tak suka siapapun berbicara buruk tentang Kalila. "Bibi Greta, kuharap ini terakhir kalinya aku mendengar kau merendahkannya. Hari ini aku akan memperjelas, istriku hanya bisa dia. Kalau kau tidak menyukainya, kau bebas pergi. Lagi pula ibuku juga bilang dia merindukanmu," ujarnya dingin. Bibi Greta terdiam, tercengang dengan apa yang baru saja ia dengar. "Tuan, Anda akan memihak wanita itu dan menyuruh saya pergi. Aku tak ingin mengusirmu, tapi aku tak bisa terus membiarkanmu menentangnya setiap saat. Dia wanita yang baik, lama-lama kau akan melihat sendiri, dia sangat mirip dengan Lila di masa lalu," kata Trevin. "Tidak mungkin, Nona muda tak pernah sekejam itu. Hatinya hanya untuk Anda, wanita ini tidak bisa dibandingkan dengannya," protes Bibi Greta keras kepala. Trevin mendecak pelan, suaranya semakin dingin. "Dia tak berbuat salah, dan kalau soal sikap, aku pun lebih buruk darinya sekarang. Kalau kau tak mau melayaninya, silakan pergi layani ibuku. Itu saja." Setelah berkata begitu, Trevin menutup telepon. Bibi Greta hanya bisa menatap ponsel, syok dengan kenyataan bahwa Trevin benar-benar membela wanita itu. Apakah Trevin benar-benar ingin menikahinya? Almarhum Nyonya Hun adalah wanita baik, dan Trevin tak pernah sekeras ini pada siapapun, jadi kenapa sekarang dia berubah? Tidak, wanita itu tidak boleh tinggal di rumah ini. Harus ada cara untuk mengusirnya, gumam Bibi Greta. Sementara itu, Trevin juga tak tenang. Soraya dilarikan ke rumah sakit tengah malam karena keracunan makanan. Meski sudah terselamatkan, dia masih koma. Trevin tak punya perasaan padanya, tapi sebagai tanggung jawab, dia tetap merawatnya. Namun yang membuatnya gelisah bukan hanya itu. Kalila pergi begitu saja bersama Eloise, dan bahkan terang-terangan mengatakan bahwa dia tak menyukainya. Sepertinya kebencian Kalila padanya sudah terlalu dalam, hingga tak bisa diperbaiki lagi. Trevin menyalakan sebatang rokok dan berdiri di dekat jendela rumah sakit, menatap kota dengan mata kosong. Tatapannya penuh penyesalan dan kesepian. Lukas yang datang melihat pemandangan itu pun merasa ikut tertekan. "Tuan Hun, saya membawakan sarapan. Sebaiknya Anda makan sedikit dan pulang untuk beristirahat. Saya akan memberitahu Anda jika Nona Hook sadar," ujarnya pelan. "Aku akan keluar sebentar, kau tinggal di sini," jawab Trevin. Lukas mengangguk cepat. Dia tahu satu-satunya orang yang bisa membuat Trevin gelisah seperti ini hanyalah wanita yang ada di rumah itu. Lukas masih bingung, karena meski dia sudah tahu Kalila adalah Winnie, dia belum bisa membayangkan bagaimana wanita itu bisa membuat Trevin berubah total. Tapi melihat bagaimana Trevin sekarang, tidak ada keraguan bahwa hanya Kalila yang mampu membuat pria itu merasa hidup kembali. Sekarang ada sedikit cahaya dalam sorot matanya yang dulu selalu muram. "Tuan Hun, hati-hati di jalan," kata Lukas lembut. Trevin mengambil kunci mobil dan pergi. Di dalam mobil, dia mengaktifkan sistem pelacakan ponsel Kalila. Meskipun dia tahu Kalila tidak akan meninggalkan Nathan, dia tetap ingin tahu keberadaannya setiap saat. Lokasinya menunjukkan Summer Cafe. Trevin mengerutkan kening. Jadi benar, dia tidak makan sarapan yang kubuat. Trevin menghela napas. Pikirannya kacau. Tapi pada akhirnya, keinginan untuk mendekap wanita itu untuk membawanya kembali dan menyembunyikannya dari dunia, terlalu kuat untuk diabaikan. Saat ia sampai di depan Summer Cafe, dia melihat Ferrari merah menyala milik Eloise diparkir di sana, sangat mencolok.
Namun yang paling menyilaukan adalah dua wanita yang duduk di dekat jendela. Kalila tersenyum bahagia, wajahnya cerah dan tampak santai. Bahkan ketika ia menunduk menyentuh kakinya yang terluka, sorot matanya penuh ketenangan. Trevin mengerutkan kening dan segera menelepon Lukas. Bawa pakaian yang lebih hangat ke Summer Cafe, perintahnya singkat. Lukas sudah terbiasa dengan permintaan aneh Trevin. Dia segera membelikan mantel dan mengantarnya ke sana. Serahkan padanya. Cuaca masih dingin dan dia mengenakan pakaian yang terlalu tipis, kata Trevin. Lukas agak bingung. Apakah saya yang harus memberikannya tuan? Tatapan Trevin tajam. Lukas segera menunduk dan menurut, meski dalam hati ia bertanya-tanya. Bukankah seharusnya Tuan Hun yang memberikan langsung? Terlebih lagi, Nyonya tampak begitu bahagia hari ini momen langka. Bukankah seharusnya dia memanfaatkannya? Lukas hanya bisa berjalan dengan membawa mantel seperti yang diperintahkan. Namun saat hendak berbalik, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Tuan Hun, sebelumnya Anda meminta saya menyelidiki sesuatu. Perusahaan itu tampaknya telah mensponsori beberapa kegiatan milik Nyonya, bahkan menghabiskan banyak dana hanya untuk membuatnya tersenyum. Tapi, identitas presiden di balik perusahaan itu belum ditemukan, lapor Lukas. Mungkinkah itu dia? Lukas mulai menebak. Tidak perlu diselidiki lagi, cukup sampai di sini, sahut Trevin dengan tenang. Lukas tercengang, lalu mengerutkan kening tidak setuju. Tuan Hun, ini terkait dengan pesanan terbesar perusahaan kita saat ini. Banyak pihak yang mengincarnya, belum lagi Nyonya sepertinya memiliki kesalahpahaman besar terhadap Anda. Jika ini dimanfaatkan oleh orang lain, apa yang akan kita lakukan? Kau tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusanku. Dan tanpa itu pun kita tetap punya do. Jadi kenapa harus panik? Suara Trevin terdengar dalam penuh tekanan. Lukas tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tahu, ini semua dimulai dari putra bosnya sendiri, dan Kalila mungkin adalah penghubung dari semua ini. Kalau dibiarkan, masalah ini pasti akan berdampak besar untuk mereka berdua. Lukas memilih diam. Melihat Kalila menggosok kakinya lagi, Trevin berkata pelan tapi tegas, kau tak akan pergi. Apa kau menungguku untuk menjemputmu? Lukas hanya bisa masuk, dan menyerahkan mantel itu kepada Kalila di depan semua orang. Tuan Hun mengatakan cuaca agak dingin pagi ini. Agar Nyonya tidak masuk angin, beliau menyuruh saya membawakan mantel ini untuk Anda, kata Lukas lugas. Kalila dan Eloise tampak terkejut. Kalila menoleh keluar, dan kebetulan melihat mobil Trevin terparkir tak jauh. Eloise tertawa, Winnie kita ternyata sangat menawan. Lukas, kalau aku tidak salah, kau belum pernah melayani wanita manapun atas nama Presiden Hun selain Kalila. Bahkan bukan untuk Soraya. Lukas agak malu, tapi dia sudah terbiasa diejek oleh Eloise selama bertahun-tahun, jadi dia hanya tersenyum. Oh begitu, kata Kalila singkat sambil menerima mantelnya. Lukas melihat ia sudah menerima, maka dia pun segera pergi. Kalila masih menatap keluar dalam diam. Eloise ragu sejenak lalu berkata, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Itu alasan kenapa aku memanggilmu hari ini. Kau mungkin tidak suka atau percaya, tapi aku dengar sesuatu dari kakakku, mungkin ini bisa membantu. Kalila menatapnya. Eloise melanjutkan dengan hati-hati, yang terjadi saat itu mungkin bukan ulah Trevin. Kakakku bilang Trevin sempat menyelidiki kebakaran itu bertahun-tahun lalu. Saat itu, dia benar-benar hanya ingin menyelamatkanmu dan berencana mengirimmu ke luar negeri. Lebih aneh lagi, ada pengawal yang bilang kamu sendiri yang mencari alasan untuk melarikan diri. Eloise tidak berniat membela Trevin, tapi dia tidak bisa memungkiri bahwa dia merasa kasihan. Dia tahu betapa Trevin mencintai Kalila. Dia bisa melihatnya dari mata dan sikapnya, itu tidak bisa dipalsukan. Saat Kalila berkata bahwa Trevin lah yang memerintahkan agar dia dibakar hidup-hidup, sejujurnya Eloise tak bisa menerimanya. Benarkah seseorang bisa melakukan hal sekeji itu kepada orang yang dicintainya? Kalila terdiam cukup lama, lalu berkata dingin, mungkin dia hanya ingin mengurangi rasa bersalahnya. Karena itu, dia membiasakan diri bertindak seperti ini. Eloise menarik napas hendak melanjutkan, tapi Kalila meletakkan sumpitnya dengan suara keras untuk memotong pembicaraan. Kalau tidak ada hal penting lagi aku pamit, katanya dingin. Eloise mengerutkan kening. Dia tahu Kalila menolak untuk menerima banyak hal, mungkin karena dia sudah melupakan beberapa bagian dari masa lalunya. Menerima semuanya sekaligus bisa jadi terlalu berat. Lila,
Kadang mata dan telinga kita bisa menipu. Begitu juga dengan ingatan, kata Eloise perlahan. Kalila menatapnya agak bingung, tapi ia menganggap Eloise hanya mencoba membujuknya untuk melepaskan kebenciannya. Eloise hendak mengatakan sesuatu lagi, namun memilih diam. Melihat mobil Trevin masih terparkir di luar, dia tahu tak perlu mengantar Kalila pulang. Saat Kalila keluar, Lukas segera menyambut dan membantunya masuk ke mobil. Begitu masuk, Trevin duduk di kursi belakang, matanya menatapnya tajam. Kalila memperhatikan pakaiannya masih sama seperti kemarin. Berarti, dia belum sempat pulang dan berganti baju. Mengingat kata-kata Eloise tadi, Kalila tidak bisa menahan cibirannya. Kudengar Nona Hook keracunan makanan semalam. Kau buru-buru ke rumah sakit untuk membuatkannya sarapan, lalu membawa sisanya padaku. Kenapa? Dia menolaknya, atau kondisinya memburuk. Mata Trevin sedikit gelap. Saat membuatkan sarapan untuk Soraya, ia sempat berpikir itu hal yang benar. Tapi kemudian menyadari bahwa perkataan Bibi Greta mungkin telah membuat Kalila salah paham. Pantas saja dia begitu marah hingga menolak makan. Kalau begitu biar orangku yang menjawab. Lukas, bagaimana kondisi Soraya sekarang? Tanya Trevin tenang. Lukas hampir menangis. Mana dia tahu soal itu? Tuan Hun, saat saya keluar tadi, Nona Hook masih koma, jawab Lukas. Kalila mencibir. Cukup parah rupanya. Presiden Hun, sebaiknya Anda segera kembali. Lukas, kembali ke rumah sakit. Sekarang, perintah Trevin dengan suara dalam. Lukas terkejut, tapi langsung keluar dan berlari tanpa menoleh. Dalam hati dia mengeluh pada dirinya sendiri. Kini hanya mereka berdua di dalam mobil, dan suasana menjadi tegang. Kalila mulai menyesali kata-katanya. Seharusnya dia tidak mengatakan itu. Biasanya Lukas bisa mencairkan suasana, tapi kini dia sudah pergi. Tiba-tiba Trevin berkata, apakah kehadiran Soraya mengganggumu? Kalila terdiam. Apakah Soraya mengganggunya? Pikirnya, 5 tahun lalu ya, dan itu sangat mengganggu. Dia istrinya, dan bahkan mengandung anaknya. Tapi Trevin saat itu tidak memedulikan apapun selain Soraya, bahkan pernah menyuruhnya menyerahkan anak mereka pada wanita itu. Setelah pergi cukup lama, Kalila sendiri tidak tahu apakah dia masih peduli atau tidak. Kalila tertawa, tawa yang manis namun menyakitkan, membuat Trevin terdiam sejenak. Apa maksudmu Presiden Hun? Soraya adalah tunanganmu. Tidakkah pertanyaanmu ini terdengar konyol? Seharusnya aku yang bertanya, apakah dia terganggu dengan kenyataan bahwa aku tinggal di rumah keluarga Hun? Aku bukan milikmu, jadi untuk apa aku harus peduli? Kata Kalila dingin. Ulangi kalau berani. Bentak Trevin marah, mencengkeram lengan Kalila dan menekannya ke kursi mobil. Kalila sempat terintimidasi oleh aura mendominasi yang dipancarkannya. Namun kemudian dia menyadari, bahwa bukan Trevin yang berubah, dirinya sendirilah yang telah berubah, dan dia hanya menyesuaikan sikapnya terhadapnya. Kalila mengerutkan kening dan berusaha melawan, namun kekuatan Trevin tak tertandingi. Ia menghela napas panjang, menahan amarah. Dia tahu bukan saatnya bertengkar. Dengan suara lembut dan sedikit merengek ia berkata, sakit Trevin, kau menyakitiku. Begitu mendengar itu, Trevin langsung melepaskannya. Kalila mengusap pergelangan tangannya, matanya tampak sedih. Apa aku salah? Apa yang membuatmu marah? Bukankah Soraya sendiri yang mengatakan secara terbuka bahwa dia adalah tunanganmu? Bukankah itu dengan persetujuanmu? Jadi kau benar-benar peduli? Tanya Trevin serius. Kalila menoleh menatapnya dingin. Kenapa aku harus peduli? Aku hanya ingin bertemu Nathan. Dia sudah terlalu lama tidak bersamaku. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku takkan diam. Trevin mengernyit. Nathan juga putranya. Tidak mungkin dia membiarkan sesuatu terjadi pada anaknya. Siapa ayah dari anak itu? Tanyanya tiba-tiba. Sebenarnya dia tidak ingin bertanya, tapi dia ingin mendengarnya langsung dari Kalila, mengakui bahwa Nathan adalah anaknya. Kalila terdiam sejenak. Bukankah Trevin sudah tahu? Atau mungkin seseorang mengubah hasil tes DNA? Atau Tuan Blake berkhianat? Dengan tenang dia menjawab, ayah Nathan sudah meninggal. Kata-kata itu menusuk Trevin seperti pisau. Amarahnya menggelegak, namun ia menahannya. Dia hanya kembali duduk tanpa berkata-kata. Suasana di dalam mobil menjadi sangat hening. Kalila mulai menyesal tidak meminta Eloise mengantarnya pulang. Ia hendak keluar dari mobil, tapi Trevin menahannya. Karena ayahnya sudah meninggal, mulai sekarang Nathan adalah anakku.
Aku akan memberinya 30% saham yang sudah kupersiapkan untuk anakku. Apa? Kalila terperanjat. 30%. Trevin hanya memiliki 60% saham. Dan sekarang dia akan memberikan setengahnya ke Nathan. Kalila mencibir. Aku tak tahu kalau Presiden Hun suka menjadi ayah dari anak orang lain. Kau, Trevin memukul dadanya, menahan frustrasi. Nathan, sebelum dia menyelesaikannya, ponselnya berdering. Ia melihat nama penelepon dan menjawab dengan wajah cemberut. Kalila tak peduli. Janji dan kata-kata Trevin tak pernah membuatnya percaya. Dia tahu tempatnya di hati pria itu 5 tahun lalu, dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saat Trevin menjawab, ia bertanya, Soraya sudah sadar. Apa kata dokter? Panggilan itu jelas dari rumah sakit. Kalila hampir tertawa sinis. Soraya selalu menggunakan kelemahannya sebagai senjata. Dulu ia peduli, sekarang tidak lagi. Dia membuka pintu mobil, berniat turun dan pulang sendiri. Namun Trevin menarik lengannya. Katakan pada mereka untuk menjaganya baik-baik. Aku akan datang kalau sempat, kata Trevin di telepon, lalu menutupnya dan menatap Kalila. Mau kemana? Kalila mengangkat bahu santai. Sebagai kekasih yang baik, bukankah seharusnya aku tahu diri dan mundur saat diperlukan? Tunanganmu lebih penting. Kenapa? Kau marah. Bukankah ini bentuk perhatian dariku? Trevin menggertakkan gigi. Karena kau tahu posisi dan peranmu, ada satu hal yang ingin kulakukan. Apa? Kalila menatapnya curiga. Tanpa menjawab, Trevin menariknya ke dalam pelukan dan menutup pintu mobil lalu menguncinya. Kalila panik. Trevin, kita ada di dalam mobil. Apa kau sudah gila? Trevin mendekatkan wajahnya ke telinganya, menji-asteris lembut daun telinganya dan berbisik, katanya, ini pengalaman yang luar biasa. Aku ingin mencobanya. Bukankah kau bilang kau kekasih yang sempurna? Dia kesal karena Kalila terus meremehkan dirinya sendiri. Dia adalah istrinya yang sah, dan dia punya hak untuk menunjukkan itu. Namun semakin dia mencoba mendekat, Kalila justru menjauh. Dia mengasteris bibir Kalila. Tapi Kalila menghindar, dan cium asterisnya hanya mengenai sudut bibir. Trevin makin kesal. Kau bilang kau kekasih yang sempurna, tapi sekarang kau menghindar. Kau sudah punya anak, masih perlu kuajarkan caranya. Kalila menatapnya tajam, namun terdiam saat melihat tatapan penuh amarah namun sabar dari Trevin. Ia sempat ingin mendorongnya, tapi lalu berubah pikiran. Kalila mengalungkan tangannya di leher Trevin sambil tersenyum menggoda.